Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sesuai judulnya gue bakal jelasin sejarah perkembangan sistem periodik. Jadi ya ini jangan diraukan ya, yang ini ya, ini sistem periodik unsur. Nama saya Ardiani Rizky dari kelas 10 MIPA 3. Sistem periodik itu dibagi jadi dijelaskan oleh 5 deh. Ini ada Anthony Lavoisier pada tahun 1769. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. 2. John Wolfgang De Bruyne adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat-sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triad. Di dalam periode unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berbeda di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. John Newlands. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atomnya relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Peraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu sehingga disebut hukum oktav. Dmitri Mendeleev pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Mendeleev menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan unsur-unsur, juga disebut berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, dari ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Lanjut. Henry Moseley. Berdasarkan hasil percobaan Henry Moseley pada tahun 1913, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi terbaik periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Jadi dari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Besar kecilnya jari-jari atom ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kulit dan muatan inti. Untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat juga gaya tarik inti, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terkait paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Besar kecilnya energi ionisasi bergantung pada besar gaya tarik ini terhadap elektron kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan. Semakin kuat gaya tarik ini,
semakin besar energi ionisasinya. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom dalam fase gas menerima sebuah elektron jika perubahan energi bertanda positif. Terjadinya penyerapan energi. Sedangkan jika bertanda negatif, terjadi pelepasan energi. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron. Afinitas elektron semakin besar. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil dalam suatu periode. Dari kiri ke kanan sampai golongan 7A, afinitas elektron cenderung semakin besar. Elektronegatifan. Elektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Semakin besar elektronegativitas, semakin mudah atom tersebut menarik elektronnya kepadanya sendiri. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitas cenderung semakin kecil dalam suatu periode. Dari kiri ke kanan, negativitas cenderung semakin besar. Logam dan non-logam. Sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepaskan elektron dan semakin berkurang sifat logamnya. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode. Mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan A. Terima kasih. Mungkin cukup segini aja penjelasan tentang sejarah perkembangan sistem periodik dari saya. Yang ininya jangan dihiraukan ya, maaf jika masih ada salah. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.